Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Dian Silviana Zain dan di sini saya bersama tim saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Trunajaya Madura akan memaparkan sekaligus menjelaskan berbagai studi kasus mengenai segmentasi, positioning, targeting, diferensiasi, disverifikasi, dan fragmentasi. Let's discuss and learn together. Ini kita akan membahas tentang segmentasi pasar pembeli tahu Sumedang. Nah, teknik yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah studi kasus. Jadi unit analisisnya adalah konsumen yang membeli tahu bungkeng atau tahu Sumedang. Objek yang diteliti itu adalah karakteristik pembeli yang dikelompokkan berdasarkan demografi. Pengelompokan yang pertama itu adalah berdasarkan usia pembeli dari tahu Sumedang. Nah, tingkat usia itu mempengaruhi terhadap kegiatan berusaha, yaitu pola berpikir, keadaan fisik, dan juga kematangan pribadi seseorang. Sebagian besar pembeli itu berada pada rentan usia 45-49 tahun. Yang kedua adalah jenis kelamin pembeli tahu Sumedang. Nah, pada umumnya jenis kelamin itu menentukan selera dalam membeli suatu jenis barang. Walaupun berbeda tipis dengan pembeli wanita, tetapi lebih banyak pembeli laki-laki dengan persentase 50,84%. Selanjutnya adalah agama pembeli tahu Sumedang. Nah, pemilik perusahaan ini merupakan keturunan Cina. Dari hasil penelitian itu dapat dilihat apakah agama pemilik perusahaan itu mempengaruhi atau tidak bagi para konsumen yang membeli tahu Sumedang. Nah, berdasarkan agama, pembeli itu mayoritas beragama Islam dengan persentase mencapai 94,18%. Selanjutnya adalah tingkat pendidikan pembeli tahu Sumedang. Tingkat pendidikan seseorang itu merupakan faktor utama dalam pengetahuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula pengetahuannya. Dilihat dari segmen pendidikan, pembeli tahu Sumedang itu berpendidikan terakhir se-SMA dengan persentase 52,13%. Selanjutnya adalah pekerjaan dan juga pendapatan pembeli tahu Sumedang. Pekerjaan itu erat kaitannya dengan tingkat konsumsi. Pekerjaan dengan penghasilan tinggi akan membuat tingkat konsumsi lebih tinggi pula. Apabila dilihat dari segmentasi pekerjaannya, sebagian besar pembeli tahu Sumedang itu adalah pekerja swasta dengan pendapatan 1-1,5 juta rupiah per bulan. Selanjutnya adalah domisili pembeli tahu Sumedang. Jadi dari hasil penelitian itu diketahui bahwa pembeli tahu Sumedang itu yang paling banyak adalah orang-orang yang berdomisili di Provinsi Jawa Barat, yaitu sebanyak 423 orang dengan persentase 54,58%. Saya akan menjelaskan tentang positioning Garuda Indonesia berdasarkan persepsi penumpang rute penerbangan Surabaya-Jakarta. Kebijakan dan regulasi di bisnis penerbangan sejak tahun 2001 membuat tidak ada lagi hambatan pemain baru untuk masuk ke dalam bisnis tersebut. Dan begitu pun sebaliknya, ketika bisnis gagal, maka mereka dengan mudahnya untuk meninggalkan bisnis tersebut. Bagi perusahaan yang memiliki daya saing kuat, maka akan tetap bertahan dan mengupayakan strategi-strategi baru untuk menarik konsumen, dan juga sebaliknya, ketika bisnis itu gagal, maka yang gagal akan terlindas dan tertinggal. Rute penerbangan Surabaya-Jakarta termasuk rute yang paling banyak diminati oleh maskapai penerbangan. Bahkan, Garuda Indonesia sebagai perusahaan penerbangan senior milik BUMN melayani rute penerbangan Surabaya-Jakarta sebanyak 16 kali pulang pergi setiap harinya. Sedangkan maskapai lain yang ikut bersaing adalah Citylink, Batik Air, dan juga Sriwijaya Air. Pada tingkat persaingan yang tinggi, strategi positioning menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan perbedaan dari setiap maskapai. Ada penelitian yang menghimpun fakta hasil jawaban responden tanpa melakukan uji hipotesis. Respondennya adalah penumpang rute Surabaya-Jakarta. Informasi yang diinginkan adalah persepsi dan preferensi penumpang atas atribut yang melekat pada setiap maskapai, yang mana hal ini diharapkan untuk bisa menganalisis posisi setiap maskapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, Garuda Indonesia dan Batik Air bersaing ketat pada atribut penanganan bagasi yang cepat, keterampilan pramugari dalam berkomunikasi, dan juga reputasi keselamatan pelanggan. Yang kedua, Garuda Indonesia relatif lebih dekat dengan atribut terbang sesuai jadwal. Yang ketiga, berdasarkan posisi ideal brand dalam peta perseptual, Garuda Indonesia memiliki jarak yang relatif dekat dengan posisi ideal brand untuk maskapai dengan pelayanan penuh atau full service carrier. Sehingga strategi positioning yang diterapkan oleh Garuda Indonesia selama ini relatif efektif. Salah satu contoh diversifikasi yang akan kita ulas adalah mengenai diversifikasi produk wisata sebagai strategi pengembangan daya saing wisata di Kota Batu. Kota Batu menjadi salah satu tujuan wisata terfavorit di Jawa Timur, bahkan nasional.
dengan wisata buatan dan wisata alam yang menjadi objek unggulan wisatanya. Namun, pada tahun 2009 sampai tahun 2012 terjadi penurunan jumlah wisatawan sebesar 13% tiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan adanya kejenuhan wisatawan terhadap objek wisata yang ada di Kota Batu. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, maka diciptakanlah diversifikasi produk wisata yang bertujuan untuk mengatasi kejenuhan wisatawan terhadap objek wisata yang ada di Kota Batu. Nah, diversifikasi produk wisata ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu diversifikasi destinasi, dan yang kedua yaitu diversifikasi atraksi. Diversifikasi destinasi di Kota Batu lebih diarahkan pada pembangunan pasar wisata, sedangkan diversifikasi atraksi pada objek wisata alam lebih diarahkan pada pembuatan alternatif tourism dengan pengembangan paket wisata. Dan pada objek wisata buatan itu lebih diarahkan pada penambahan wahana-wahana bertema, pengadaan event budaya, dan juga pembangunan meeting, incentive, conference, and exhibition atau MICE. Selain destinasi dan atraksi, diversifikasi produk wisata juga dapat dilakukan dengan cara penambahan dan perbaikan sarana wisata, serta peningkatan aksesibilitas seperti pembangunan sentral parkir, penyediaan angkutan wisata, serta pembangunan akses baru. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis kasus yang berjudul Analisa Pengaruh Strategi Diferensiasi, Citra Merek, Kualitas Produk, dan Harga terhadap keputusan pembelian pelanggan di Cincau Station Grand City Surabaya. Dalam penjelasan kali ini, saya hanya akan memaparkan tentang analisa pengaruh strategi diferensiasi terhadap keputusan pembelian pelanggan di Cincau Station Grand City Surabaya. Sebagai salah satu bentuk usaha, Cincau Station harus memiliki keunggulan persaingan agar tetap bertahan atau bahkan memenangkan persaingan dalam bisnis. Salah satu cara untuk menciptakan keunggulan bersaing adalah dengan menerapkan strategi diferensiasi sehingga dapat mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Penelitian ini dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 pelanggan Cincau Station di Grand City Surabaya. Indikator yang digunakan dalam variabel diferensiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah produk yang dijual Cincau Station baik untuk kesehatan. Yang kedua, Cincau Station memiliki citra yang baik dalam masyarakat, terutama produknya yang menyehatkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah diferensiasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian pelanggan, sehingga kenaikan atau penurunan penilaian konsumen terhadap diferensiasi secara signifikan mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Untuk itu, hipotesis penelitian 4 menyatakan bahwa diferensiasi memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian pelanggan di Cincau Station Grand City Surabaya adalah terbukti. Amelia Al-Humairo akan menjelaskan terkait strategi pemasaran yaitu targeting. PT Vivo Communication Indonesia mempunyai suatu masalah dengan eksistensinya dalam menentukan strategi pemasaran untuk menjadi perusahaan ponsel pintar 3 besar teratas di Indonesia, bersaing dengan produk raksasa seperti Samsung dan Apple yang merajai pasar. Tentunya untuk menjadi yang terbaik, perusahaan harus baik pula dalam strategi pemasaran. Salah satunya yaitu targeting pada studi kasus penjualan ponsel Vivo di area Garut. Nah, sebelum menggunakan strategi targeting, perlu adanya pemahaman segmen pasar. Menurut pengamatan Vivo, segmen milenial sendiri di Indonesia populasinya mencapai setengah dari keseluruhan penduduk Indonesia. Tentunya jika populasi mencapai setengah dari seluruh masyarakat Indonesia, maka perekonomiannya pun sangat beragam. Sedangkan pada dasarnya ponsel dibagi ke dalam 4 segmen, yaitu yang pertama
low end atau menengah ke bawah. Kemudian yang kedua yaitu middle atau menengah. Yang ketiga yaitu high end atau menengah ke atas. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu flagship atau mewah. Untuk strategi targeting yang dilakukan Vivo untuk sukses menjadi merek ponsel pintar 3 besar di Indonesia, yaitu Vivo akan fokus terhadap 35% populasi segmen milenial tersebut. Targeting terhadap 35% populasi milenial tersebut adalah masyarakat atau generasi yang mengikuti tren teknologi, kemudian disesuaikan dengan kebiasaan dan preferensi milenial yang senang selfie. Maka Vivo pun menawarkan produk yang mampu menjawab kebutuhan mereka, yaitu seperti menciptakan ponsel dengan kualitas kamera yang jernih. Kemudian jika melihat pada kelasnya, targeting fokus pada segmen middle dan high end. Halo, di sini saya akan menjelaskan salah satu studi kasus tentang fragmentasi pasar. Di sini saya menggunakan studi kasus di bidang jasa TIC. Apa sih jasa TIC itu? Jasa TIC atau Testing, Inspection, and Certification merupakan jasa yang memberikan penilaian kesesuaian atau conformity assessment atas kualitas suatu produk atau layanan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Pasar jasa TIC merupakan pasar yang terfragmentasi, di mana pasar ini terbagi atas beberapa segmen pasar, sehingga permintaan pasar untuk jasa TIC ini sangat tergantung pada segmen yang dimasuki penyedia jasa ini. Persaingan pada pasar TIC sangat kompetitif, apalagi pemerintah telah membuka pintu untuk perusahaan asing bagi pasar TIC domestik. Persaingan pada pasar TIC secara global sangat kompetitif. Meski pasar terfragmentasi, namun terdapat 3 pemain besar yang menguasai pasar ini, yaitu SGS, Bureau Veritas, dan Intertek. Ketiga perusahaan tersebut memberikan setidaknya 25% pangsa pasar TIC dan termasuk 10 pemain teratas yang memberikan kontribusi hampir 40% pasar TIC global. Agar mampu memenangkan persaingan, ada beberapa faktor yang harus dimiliki oleh perusahaan yang bergerak di bidang ini. Di antaranya yaitu yang pertama, SDM yang mumpuni, kedua, penguasaan teknologi terkini dan terdepan, ketiga, fasilitas yang lengkap, 4, orientasi konsumen, 5, manajemen yang handal, dan 6, digitalisasi. Perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi agar dapat bersaing dan memperkuat posisi bersaingnya dalam pasar TIC. Di antaranya yaitu yang pertama, merger dan akuisisi, yang kedua, diferensiasi produk, yang ketiga, aliansi strategis, dan yang keempat, melakukan market intelligence. Nah, itu tadi adalah pemaparan sekaligus penjelasan berbagai studi kasus mengenai segmentasi, targeting, positioning, diferensiasi, disverifikasi, dan fragmentasi oleh tim saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam